Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kawanku, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah jamaah yang sudah pernah merasakan pelayanan dari ibadah umroh dari kami. Dan beliau adalah seorang pensiunan, seorang guru yang sudah purna, dan alhamdulillah beliau sudah pernah merasakan pelayanan umroh yang kami selenggarakan. Saudara tahu, kawanku, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan komennya supaya channel kami ini bisa berkembang lebih baik. Dan hari ini kita kedatangan tamu, yaitu ibu jamaah saya, jamaah yang sudah pernah berangkat di tahun 2019 bulan Desember kemarin, yaitu beliau adalah Bu Nurdiati. Pagi hari ini kita akan bincang asik seperti apa pelayanan saya pada saat kita mau berangkat sampai kita pulang, seperti apa akomodasi yang kita laksanakan, yang kita sediakan, seperti apa hotel yang pernah kita rasakan, seperti apa kekompakan kami dalam beribadah di sana. Nanti kita akan tanya-tanya kepada beliau, yaitu Bu Nurdiati. Assalamualaikum Bu Nurdiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini saya sudah agak sedikit lama kenal dengan beliau, Ibu Nurdiati, karena beliau adalah juga dulu sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai seorang guru, dan kebetulan beliau adalah teman daripada ibunya anak-anak saya. Begitu ya Bu Nur ya. Dan beliau adalah yang berangkat kemarin bulan Desember tanggal 17, dan kita pulang tanggal 27 Desember ya Bu Nur ya. Kita landing di pesawat Bu Nur. Kita flashback ke belakang pada saat kita kemarin berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umroh. Tentunya pengalaman ini bisa kita share, kita sampaikan kepada calon jamaah-jamaah yang menginginkan untuk bisa berangkat umroh, dan tentunya bisa memilih travel yang positif, travel yang baik, tentunya dengan pelayanan yang benar-benar pelayanan yang benar-benar real keadaannya. Jadi di sini memang kita sedikit akan minta cerita ya Bu Nur ya, bagaimana pada saat itu. Dan sekarang Bu Nur, kemarin kan kita berangkat ber-13 jamaah ya Bu Nur ya, 13 jamaah, dan alhamdulillah semuanya sehat, semuanya bisa pulang ke Tanah Suci, bisa pulang ke tanah air dengan sehat, dan bisa melanjutkan ibadahnya dengan istiqomah. Dan alhamdulillah kemarin kita belum terkena pandemi COVID-19, yaitu di bulan Desember tanggal 27, dan tanggal 17 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019. Mungkin sebentar lagi kita ke waktu itu kita akan terserang pandemi ya Bu Nur ya, karena kita sudah di akhir bulan ya, waktu itu pulangnya ya. Bu Nur, pengalaman yang paling pertama apa nih pada saat Bu Nur berangkat ke sana? Dari pengalaman pribadi dulu nih, rasanya setelah berangkat, sampai sebelum berangkat, sampai setelah berangkat, di perjalanan, dan bagaimana itu Bu Nur? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Haji. Namun sebelum saya menceritakan pengalaman saya tadi, saya ingin bercerita dari awal dulu. Dari awal saya punya niat umroh mengikuti pada As-Sakinah Wal Ihsani, itu saya waktu itu tidak menyangka sama sekali bahwa saya akan diikuti oleh teman-teman dari satu desa saya. Waktu itu saya belum bisa menceritakan bagaimana pelayanan As-Sakinah, karena memang saya belum pernah mengalami, belum pernah merasakan pelayanannya. Maka kepada orang yang ingin ikut umroh bersama saya tidak bisa cerita. Namun setelah saya saya mengalami sendiri, mereka bahkan yang ikut dengan saya itu bahkan menceritakan ke saya betapa senangnya, betapa puasnya waktu itu saya ketemu dengan Pak Haji. Kebetulan Pak Haji itu sebagai leadernya PT As-Sakinah Wal Ihsani, PT As-Sakinah Ihsani Tour. Nah, beliau mengajak saya untuk umroh bersama PT-nya, bersama PT As-Sakinah tersebut. Saya langsung
terketuk hati saya untuk mengikuti beliau Pak Haji, karena memang momennya juga momen yang baik waktu itu, dan kebetulan Pak Haji juga orang yang sudah saya kenal, maka saya langsung mendaftarkan diri waktu itu juga ke PT Asakina Sani itu kepada Pak Haji. Nah, pengalaman saya pertama itu ada saat bukan pengalaman saya, ini juga menurut pendapatnya sama yang lain ya, sama yang lain. Ketika kita itu pembuatan paspor. Iya. Nih, pertama pelayanan dari pelayan pertama ya, saudaraku kawanku, bahwa di sini memang kita PT Asakina yang saya pegang di sini adalah mengutamakan pelayanan yang maksimal. Jadi beliau bisa cerita, ini tidak apa namanya, kita cerita real ya Bu ya. Jadi apapun yang jenengan rasakan pada saat itu sampai hari ini bisa diceritakan di sini. Lanjut Bu, ceritanya gimana pada saat itu Pak Haji paspor? kan sudah berjanji bahwa nanti dari mulai berangkat, pembuatan paspor sampai ke Tanah Suci, pulang itu diantar ke rumah. Ternyata betul. Pada saat pembuatan paspor kami semua itu dari desa kami itu Lamongan dijemput dengan mobilnya Pak Haji sendiri, terus diantar ke tempat pembuatan paspor itu di Cilacap. Terus di sana kami semua itu cuma duduk di situ menunggu, dan yang mengurus dari A sampai Z pembuatan paspor itu adalah beliau Pak Haji. Memang kelihatannya ruwet, tapi alhamdulillah meskipun ada beberapa kekurangan, Pak Haji langsung sikap dan langsung bisa diselesaikan dengan cepat. Hanya ke Cilacapnya itu hanya 2 kali, jadilah itu paspor sampai langsung meningitis. Dan yang berkesan bagi kami adalah ketika Pak Haji itu tidak hanya melayani perjalanannya, tapi melayani juga rasa lapar kita, kan kita mampir ke rumah makan, ya Pak, kita mampir ke rumah makan bersama, dan itu semua ditanggung oleh PT Asakina. Kami pembuatan paspor sampai selesai tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Manasiknya gimana? Nah, ketika manasik juga dijemput lagi. Manasik, kebetulan waktu itu manasiknya di Sanggaruri ya. Di sana Bang dijemput dari Lamongan. Kami berenam dijemput pakai mobilnya Pak Haji juga. Di sana dilayani, terus kita makan juga luar biasa lah. Pokoknya kami tidak akan menyampaikan yang sedetail apa. Intinya semua pelayanan sudah diakomodasi, semua sudah satu include ya Bu ya, dari pembiayaan umroh itu, dari istilahnya satu pembiayaan. Saudaraku kawanku, memang kami mengutamakan adalah pelayanan, yang mana kita punya moto pelayanan kami adalah dari rumah sampai rumah, yang mana dari segala pembuatan administrasi, biarpun paspor, meningitis, semua kita memang dampingi dan layani, dan itu sudah termasuk dalam include dalam pembiayaannya. Jadi apabila kita membuat paspor itu sudah tidak mengeluarkan biaya lagi, meningitis juga demikian, dan segala akomodasi yang dibutuhkan pada saat kita pembuatan paspor, insya Allah sudah include di situ. Jadi di sini adalah kita memang real untuk pelayanan satu pintu keluar dan pintu masuk satu pintu. Jadi jamaah kita usahakan supaya senyaman mungkin, tidak ada pembiayaan yang mendadak maupun pembiayaan yang lain, kecuali pembiayaan secara pribadi, mungkin uang saku dan lain sebagainya. Namun dengan demikian kita mengupayakan untuk senyaman mungkin. Yang paling utama adalah kita supaya jamaah senyaman mungkin dalam hal beribadah. Bu Nur, tadi Nina sudah menghentikan tentang pelayanan kami yang dari rumah sampai rumah gitu ya. Nina sudah cerita pada pembuatan paspor. Sekarang di perjalanan Bu Nur, mungkin kan kalau kita umroh kan dari Jakarta, terus kita nanti ke bandara, terus kita nanti ke lobi pesawat gitu ya Bu Nur ya, kemarin ya. Itu suasananya bagaimana Bu Nur? Pokoknya tidak bisa ceritakan panjang lebar. Yang jelas, ya, berarti ketika kami berangkat saja sudah
Ya mungkin ini karena izin Allah juga ya. Iya, ya, betul, karena izin betul, Allah, betul. karena keikhlasan hati kita, sehingga pada saat kita berada di apa namanya di kendaraan saja, saya waktu itu nyaman sekali. Apalagi kita kan mampir dulu ke rest area, di situ makan-makan, sholat dan sebagainya. Pokoknya kesempatan untuk beribadah selalu ada, meskipun kita berada di perjalanan. Di Jakarta begitu kami langsung Hotel ya, hotel, itu pelayanan di hotel orangnya orang hotelnya juga orang hotelnya ramah, tempatnya enak, ada tempat ibadahnya juga. Jadi saya memang ini hotel Jakarta ya Bu hotel ya. Jakarta, ya. Walaupun sederhana tapi kan nyaman Terus ya. paginya kan kita ke bandara ya Pak Iya, ya. iya, iya, iya. Nah ini yang saya paling suka. Apa itu? Ya. Di bandara, Hmm. seumur-umur saya kalau naik kendaraan, Pesawat, ya ya. memang bukan belum pernah naik Iya, iya, iya. pesawat. Hmm. Kalau naik kendaraan itu nggak pernah ada tempat-tempat pemberhentian kendaraan, apakah itu stasiun, apakah itu terminal. Ya kok di situ saya dijemput loh. Iya, iya. Kami semua jamaah dijemput sama orang-orang berpakaian apa namanya batik Seragam gitu ya. seragam. Dan itu anak-anak muda yang perempuan cantik-cantik, yang cowok juga ganteng-ganteng. Itu ternyata setelah saya tanyakan dari PPA Sakinah, yang saya betul-betul ini salut sekali itu anaknya itu meskipun masih muda-muda itu Sopan Kami ya, kan gesit bawa- gitu ya. kami kan Kalau kita bawa layani. ya kami kan bawa orang-orang tua yang masih bingung Iya, terhadap iya. bandara itu, seperti saya sendiri juga baru masuk ke bandara itu juga dia melayaninya dengan baik. Kami masuk ke apa namanya Kopi. rumah makan dulu. Oh iya, rumah makan dulu ya. Di situ Kita dilayani. makan-makan dulu. di apa ada pembagian Paspor. paspor, ada pembagian apa itu Ada briefing lah ya, ada briefing sebelum masuk briefing. pesawat gitu ya. Nah yang saya anu lagi ya, Iya, iya, iya. itu mutawifnya itu, Iya, iya. itu mutawifnya orangnya pintar, ganteng, Ganteng ya. Ganteng. Iya nih, saudaraku kawanku, walaupun bagaimanapun juga yang namanya perjalanan jauh itu memang butuh fasilitas yang memadai, dan di sini juga butuh dukungan-dukungan yang baik, tentunya dari pelayanan, akomodasi, pendamping dan lain sebagainya, tentunya untuk membuat nyaman jamaah. Lanjut Bu Nur, tadi Ya. sampai ke ganteng itu, yang ganteng siapa? Masuk ke pesawat ya Pak? Iya, iya, masuk pesawat dulu ya. Pesawat. Yang ini pengalaman yang tidak mungkin bisa saya lupakan. Saya kan waktu itu di belakang sama Iya. Pak Sarmadi. Nah, Iya. begitu saya masuk, istrinya Pak Sarmadi kan di depan Iya. sendiri. Nah, saya ya atas izin Allah Iya, juga, iya, betul, saya betul. di situ mendapat pertolongan. Saya kenalan dengan orang Purwokerto. Kebetulan dia 2 tahun di Arab, pulang ke Purwokerto hari 3 hari ada masalah apa, terus dia pulang lagi ke sana. Setelah saya tanyakan, saya ngiranya itu orang Arab karena memang wajahnya juga kayak orang Arab. Ternyata itu orang Purwokerto. Nah, saya minta tolong, kan pramugarinya Iya, iya, bahasa Arab ya, karena Saudi kita pakai Saudi ya waktu itu ya. Iya. Saudaraku, kawanku, ternyata memang pengalamannya luar biasa dari proses itunya, dari kita naik pesawat pun karena memang semuanya awam, jadi semuanya butuh pelayanan yang sabar, yang maksimal, sehingga para jamaah tidak khawatir, karena memang kalau di pesawat itu kita tidak bisa menentukan kursi Bu Nur, jadi kita dapatnya di kursi mana, tapi kita nanti bisa lanjut Bu Nur, tadi gimana itu ceritanya? Itu semua atas izin Atas izin Allah ya. Kebetulan orang yang dari waktu itu kan duduk berdampingan dengan saya. Iya. Saya minta tolong pada orang itu agar Bu Somia yang ada di depan itu, karena di situ ada kursi kosong satu, Iya. depannya Depannya saya. gimana? Dan saya malah jajaran sama suaminya. Iya. Biar Bu Somia bisa pindah ke situ. Iya. Nah, ini orang menolong saya Menyampaikan ke pramugari, pakai bahasa pakai Arab. bahasanya. Ternyata Iya, diiyakan. dicariin Saya malah langsung oleh pramugari itu dituntut ke Dituntut depan supaya mencarikan orangnya, itu. karena Iya. pramugari kan sama Bu Somia ya, kalau sedangkan Bu Nah itu Somia baiknya itu saya puas sekali, terus dan Ibu Somia itu merasa tertolong. Iya, iya, sekali. iya. Yang tadinya Alhamdulillah. di Jauh depan di sendiri, depan. jauh dari teman-teman, jauh dari suami. Akhirnya Bu Somia bisa saya tarik, saya ajak ke belakang menempati tempat yang kosong, bahkan yang kosong ditempati Pak Sarmadi, Bu Somia sama saya. Saudaraku, kawanku,
bagaimanapun juga walaupun satu pesawat memang kita seperti tadi saya sampaikan tidak bisa memilih kursi, namun walaupun kita duduknya berjauhan tetap itu suatu hal yang aman karena memang nanti keluarnya juga satu pintu dan turun juga di satu tempat, jadi semuanya bisa bertemu di situ. Namun karena memang tidak pahaman atau keasingan kita di dalam pesawat sehingga kadang-kadang ada jamaah yang kalau jauh sedikit sudah mencari-nyari. Begitu juga saya waktu itu ya, itu ada jamaah yang kesepuan Bu Las waktu itu, dia di depan, saya di belakang juga. Saya sebagai yang mengantarkan beliau, saya itu dulu sama pramugari itu dibangun-bangunin, katanya sampai bilang Bu itu nyari-nyari saya. Nah alhamdulillah juga tertolong. Maksudnya pramugari itu dengan sabarnya mencarikan Bu Las tadi, jamaah tadi untuk ketemu saya. Kalau sudah ketemu ya aman-aman saja. Memang karena seperti itu dan alhamdulillah semuanya baik ya Bu ya. Tadi sudah di dalam pesawat ya Bu ya. Setelah turun dari pesawat tuh di terminal di King Abdul Aziz kan kita nggak tahu mana-mana ya, kita asing di situ. Itu rasanya apa Bu Nur? Saya memang sebuah satu keajaiban apa ya? Iya boleh jadi begitu. Keajaiban satu selama hidup baru saya alami. Saya dalam hati saya, kok saya sampai di sini, ya. Kok saya sampai di Arab begitu ya misalnya. Nah waktu itu saya memang rasa syukur saya sama Allah itu luar biasa. Saya mensyukuri sekali bahwa kedatangan saya yang notabene seperti inilah ya, yeah. Bisa sampai ke sana dan ditemani oleh orang-orang baik di sekitar saya. Nah setelah sampai di bandara terus dijemput oleh mobil bis ya, oleh Muthalibnya. Nah saya kaget waktu itu. Terus kita diangkat dengan nyamannya, dengan kasih sayang lah seperti kita itu betul-betul orang yang nggak tahu apa-apa, tapi beliau motornya itu dengan sabarnya mendampingi, membimbing kami semuanya ya sampai ke mobil, dijemput ke bis dan bisnya itu alhamdulillah ya Allah subhanallah, bisnya itu luar biasa. Nggak ada di sini bisnya kayak gitu. Ada sih, cuma di sana memang bisnya lebih baru-baru semua ya. Jadi semuanya segitu ya. Iya. Semuanya segitu ya. Terus gimana? Di situ dilayani, terus diadakan sebuah jamuan, tidak hanya makanan, itu jamuan rohani juga. Saya yang salutnya itu. Jadi Muthalibnya selalu mengisi dengan dakwah dengan ilmu agamanya, pengajian lah di dalam. Jadi kami di situ tidak pernah kosong lah, tidak. Tidak ngalamun ya, selalu ditemani oleh ceramah-ceramah dari beliau, Ustadz yang mendampingi kita. Dan waktu kita naik bis dari Mekah itu ke Madinah kan lama ya, sampai 7 jam. Pengalamannya bagaimana menurut itu waktu itu malam ya? Iya, malam. Mengalami apa gitu? Mengalami yang lucu mungkin, yang turnya gitu. Ya lucunya ya paling happy lah ya. Itu yang saya kok lihat sebuah daerah atau wilayah yang saya sama sekali belum pernah melihat. Kalau di sini kan, kalau di Purbalingga kan hijau semua. Kalau di sana batu gitu ya, padang pasir. Iya. Sebuah negara yang tidak ada tanamannya kok begitu makmurnya. Saudaraku, kawanku, pengalaman yang diceritakan beliau adalah real dan di sini tidak mengada-ada atau kita mencari-cari apapun, tapi ini pengalaman pribadi, apa yang dia lihat, yang dia rasakan selama menjalankan ibadah umrah. Ini masih lanjut, saudaraku, kawanku, ini baru naik bis loh ya, naik bis dari Mekah ke Madinah. Ini belum nanti ke Madinah, ke Mekah, dan kita perjalanan pulang ini panjang, ini ceritanya panjang, saudaraku, kawanku. Diikutin kami selalu dengan Net Asakina ini supaya nanti jelas apa yang beliau sampaikan, pengalaman-pengalaman selama perjalanan umroh Desember 19 kemarin. Bu Nur, ini kan tadi kita masih pendek ya ceritanya ya, masih dari bis dari Mekah ke Madinah. Di perjalanan kita kelas subuh waktu itu kalau nggak salah. Coba ceritakan sampai turun ke hotel di Madinah pertama kali. Ya kami semua dari PT Asakina itu masih 40 orang ya. Satu bisnya ya? Kita ada beberapa bis. Ya, satu bisnya 40 orang. Nah, kita masuk ke hotel
kami khususnya saya, mungkin juga ini teman-teman saya yang khususnya dari Lampung belum pernah masuk ke hotel. Nah kami masuk ke hotel dan luar biasa. Nah itu hotel di Madinah itu dengan masjid Nabawinya itu tidak terlalu jauh. Jadi cuma sekitar berapa 3 hotel ya, 3 hotel kita nyebrang, 3 hotel nyampe ya. Kalau saya dulu dengar katanya apa, bukan hanya mendengar, bahkan pada saat kita manasik saja sudah dihimbau untuk seperti ini. Kelihatannya itu membingungkan sekali. Tapi ternyata setelah saya sampai sana, ya atas izin Allah juga, bahkan kami berenam itu dengan saudara ibunya saya, itu bisa ke Masjid Nabawinya itu tidak pakai apa namanya pendamping, bisa berangkat sendiri ya, karena sudah hafal gitu ya. Hanya sekali saja didampingi, terus diberi petunjuk harus masuk pintu pintu mana. 26. Ternyata saya masuk ke pintu 22 juga sampai ke pintu 25. Iya. Saya masuk dari pintu 25 juga sampai ke betul. Jadi setelah sampai ke situ ya akhirnya di situ 3 hari daripada Iya 3 hari. 3 hari saya bisa beribadah. Alhamdulillah ya Allah, subhanallah, saya bisa ibadah di Masjid Nabawi. Kami semuanya sholat wajib, sholat sunnah. Di situ alhamdulillah bisa bisa membaca Al-Quran. 5 waktunya semuanya terjaga ya sampai sholat sunnahnya juga bisa melaksanakan. Alhamdulillah selesai di Masjid Nabawi di Madinah. sampai Raudah juga ya Bu ya. Ini proses ibadahnya ya. Semuanya saudaraku kawanku alhamdulillah semua jamaah bisa berjalan dengan baik ibadahnya. Sekarang saya mau tanya Bu Nur. Tadi yang diceritakan kan bagi ibadahnya gitu ya. Sekarang di dalam hotel gimana itu? Akomodasi pelayanannya yang di dalam hotel yang katanya itu orang kalau ngomong katanya itu sebelum saya berangkat itu nanti makanan di hotel itu enggak seperti di sini, lidah kita itu tidak pernah ya, makanya ada perbedaan makan, ada yang tidak doyan. Tapi ternyata setelah sampai sana saya makan enak. semuanya masuk ya, semuanya pas gitu ya dari apa namanya yang saya salut itu jadi di hotel itu kan tidak hanya orang Indonesia, ada orang luar negerinya, banyak gitu ya. Orang mana itu dari pihak hotel sudah membedakan ini orang Indonesia. Ini orang mana itu ya. Jadi saya waktu itu di ruang khusus untuk makanan, lobby makan ya. Kita di lantai berapa ya Bu ya? Lantai. Dan minumannya ya, selain ya. makanan, minumannya itu di situ ada susu, ada kopi, ada teh, ada jus. Pokoknya apa ya seperti mungkin ini seperti di Sumatera ya. Ya barangkali begitu. Saudara kawanku memang tidak asing lagi apabila pelayanan kita di Tanah Suci memang semuanya nomor 1, semuanya sesuai dengan standar standar menu yang ada di sana. Jadi semuanya sesuai dengan standar gizi juga, apalagi semuanya pas dan semuanya berlebih dan tidak ada yang namanya kurang, apalagi sampai kita kelaparan itu tidak akan mungkin karena memang kita kontrak di sana adalah untuk pelayanan jamaah supaya tidak terjadi kekurangan apapun dan jamaah bisa beribadah dengan nyaman. Karena kalau orang beribadah dengan nyaman apabila fasilitas itu memenuhi syarat atau sesuai dengan standar. Jadi insya Allah kalau umrah bersama kami semuanya sesuai dengan standar, ibadah nyaman, kita layani dari rumah sampai rumah. Bu Nur, ini kan tadi makan semuanya sudah beres ya di hotel, semuanya terlayani dengan baik. Ini masih di Madinah ya. Sekarang singkatnya ke Mekah itu dari Madinah itu kan kita dari hotel ya. Dari hotel menuju ke Mekah. Ada kesulitan apa di situ? Saya tanyakan kesulitan, coba ada nggak kesulitannya? Saya kira nggak ada, karena memang setiap kita mau punya kesulitan sudah langsung ditangani oleh pelayan, Damping ya, pelayan hotel juga. Jadi kami tidak merasa kesulitan apapun. Misalnya paling itu untuk orang yang tidak kurang berpengalaman mencet, namanya lift itu palingnya begitu. Tapi untuk saya kan sudah pernah, sudah paham ya. Nah terus dari situ saya langsung dijemputkan sama bis untuk ke Mekah. Dari perjalanan Madinah ke Mekah
ambil mikot dulu ya, ya, tiga kali ya. untuk mulai Ibadah ritual umroh. Kan Di Bibir Ali. Bibir Ali ya. Pada saat mikot ada kesulitan nggak perlu diabaikan barangkali atau kesulitan? Justru kalau kami senang karena kami diberi petunjuk oleh mutawifnya dengan dibantu oleh Pak Haji Maksudnya. Kami meskipun Pak Haji selalu mendampingi yang kakak ya, yang bapak-bapak, tapi kami yang ibu-ibu juga tidak merasa diabaikan karena begitu sebelum kami melakukan apa yang harus kita lakukan kan sudah dikasih tahu dulu mutawifnya, misalnya itu ibu apa namanya wudhunya di sebelah sana, sholatnya tadi di sebelah sana, jadi kami tinggal mengikuti saja meskipun Pak Haji tidak mendampingi kami. Terus apa namanya selesai kan nah marilah kita kepis lagi karena yang kami itu mulai mencucurkan air kita waktu mulai itu talbiyah saat naik bus ya. Mutawifnya kan memberi apa namanya ceramah dengan talbiyahnya yang mari kita mulai talbiyah karena kita mulai akan melaksanakan ibadah umroh. Waktu mulai pertama dikumandangkan talbiyah itu sampai kalau malam nah itu yang pakai lagu itu yang saya masya Allah. Saudaraku, kawanku, flashback perjalanan umroh aja bisa terasa sekali. Apalagi kalau kita selalu bisa mengunjungi tanah suci dan bisa melaksanakan itu luar biasa. Jadi ini sedikit flashback pemberangkatan kami pada saat tanggal 17 Desember 1919 kemarin, dan kita pulang tanggal 27 Desember 1919. Beliau Nur ini adalah jamaah yang berangkat saat itu, dan ini kita lagi sedang flashback baru dari ambil mikotnya di Bir Ali. Setelah ambil mikot di Bir Ali, kita niat umrohnya di bis dan melantunkan talbiyah. Beliau flashbacknya aja sampai berasa. Dan setelah kita dari Bir Ali itu kan kita ke Haram ya Bu ya, langsung ke Haram. Itu sesabdu apa Bu, kita waktu itu ke Roda dulu ya, terus mampir apa namanya prepare koper dan lain sebagainya, masuk kamar ya, prepare kamar. Setelah itu kita baru tawaf dan sa'i. Itu rasanya seperti apa? Pertama kali masuk ke hotel itu memang agak semacam apa deg-degan ya, karena kita kan di kamar 19 di lantai 19 di lantai 19 sama itu tinggi sekali. Jadi saya waktu itu kebetulan ini juga atas izin Allah juga. Saya waktu itu kan satu kamar dengan orang makan. Nah kami bertukar sehingga kami bersama orang satu desa dengan saya karena bukan semua bisa ya rolling gitu bisa ya. Akhirnya saya satu kamar dengan orang jamaah yang satu area. Nah itu, dan saya juga atas izin Allah juga saya bisa untuk membantu mereka ketika mereka pada kesulitan ya, naik ke di bawah, ke tempat makan. Ya, mau ke tempat makan saya bisa membantu mereka. Ya, karena mungkin saya sedikit punya pengalaman, walaupun hanya sedikit, cuma mencet. Iya, linknya ada sangat membantu ya. Ya, karena apalagi mereka pasti tempat-tempat tahu. Saya akan mencoba untuk begitu langsung kita 19 kita naik. Cuma agak kesulitan ya. itu antrinya itu luar biasa. Dan itu sudah mencet di sini. Tapi berhenti di mana? Nanti lanjut lagi gitu ya. Nah di hotel itu waktu kami masuk ke kamar, subhanallah, kebetulan kamar saya yang meskipun di lantai 19 tinggi sekali ya. Itu kalau melihat jam yang besar iya jam besar itu
kami kalau Bisa. misalnya iya cuma buka itu Sudah kelihatan, ya? sudah kelihatan. Jadi terang berjalan itu Iya, kecil gitu ya, jadi Bro ya. kan dekat sekali. Ya, alhamdulillah ya Allah, kami bisa melaksanakan ibadah dengan tenang dan kami bisa berkali-kali ke Masjidil Haram, tidak hanya apa namanya sholat wajibnya saja, malah bahkan kami Sunah-sunahnya. iya kami malah sekalian misalnya mau sholat maghrib kami langsung ya dari asar langsung ke isya. Mau sholat subuh kami berangkatnya ke GC karena di sana pengen sholat tahajud. Langsung kami menunggu sholat subuh, sambil menunggu sholat subuh kami ambil Quran, Ini Bu Nur, tadi kan udah ambil mikot beralih. Terus untuk pelaksanaan wajibnya yaitu sa'i dan tawafnya, bagaimana Bu Nur? Ya Ada kesulitan atau mungkin ada yang tadinya punya bayangan apa, ternyata kejadiannya seperti apa? Dari barangkali kan kebanyakan jamaah kita itu kan ragu atau bingung dengan yang namanya bacaan dan lain sebagainya ya. Itu takut nggak bisa baca dan sebagainya. Ternyata di sana seperti apa? Pengalaman Bu Nur yang dialami dari proses sa'i dari proses tawaf menuju sa'i sampai tahalul itu bagaimana bro? Didampingin apa enggak? Saya waktu itu kan apa namanya agak kurang takut Ya. karena memang tidak hafal dengan Ya. bacaan yang sebegitu banyaknya. Tapi karena ada keringanan misalnya yang tidak bisa baca ini cuma misalnya Robbana Atina Fid Dunya Hasanah gitu. Tapi karena mutawifnya itu selalu ada Bisa di dekat dengan diikutin, saya, diikuti dan jelas, maka kami semuanya hanya ini apa kendala ya, kalau boleh dikatakan kendala ya kan ketika kita umrohkan haji waktu itu kan bulan Desember itu kan banyaknya orang umroh kan 3/4 dari haji, jadi itu padat sekali. Nah untuk tujuan saya ingin mencapai sampai mencium Hajar Aswad, saya sampai tidak berani. Namun saya tidak merasa bahwa umur saya gagal enggak. Karena ada keringanan itu kalau tidak bisa mencium itu kan kita lambaikan tangan, usap gitu dan ada aturannya dan pahalanya juga sama. Yang penting keikhlasan kita, yang penting saya walaupun agak kecewa tidak bisa mencium Hajar Aswad, namun saya tidak merasa kecewa karena ada penggantinya gitu. Nah ketika sa'i tawaf dulu, ketika tawaf gimana? Ketika tawaf, alhamdulillah saya berjalan dengan lancar. Saya ikuti meskipun berjubel-jubel seperti itu. Ada yang jatuh, tapi saya berteman itu setenang nggak ada yang. Ada yang kebital nggak benar-benar jalan kakinya sampai ke belakang terus hilang gitu ada nggak? Ada. Saya memang waktu itu bawa orang tua lah ya. Iya, kesemuan ya. Terus begitu, mau sampai kebital gitu ya. Dari tawaf ke sa'i itu kan menuju ada beberapa meter, ada 50 meter kita jalan kaki itu ya, untuk menuju ke Mataf, dari Mataf ke tempat sa'i. Itu ada kendala nggak waktu itu? Itu kan krodit ya, waktu itu kan krodit, saya juga mengalami juga. Itu kan krodit, tapi bagi jamaah-jamaah perempuan, misalkan yang kesemuan dan sebagainya itu kan bayangannya kan kesulitan. Tapi pada saat itu walaupun kita sepuh-sepuh ada kesulitannya gimana tuh? Enggak ada kesulitan sampai sa'i. Cuma pernah kesasar sekali dia. Kesasar sekali. Ini dari tawaf ke sa'inya. Enggak ada. Kalau dari tawaf ke sa'i enggak ada. Lancar semuanya ya. Terus pada saat sa'i? Pada saat sa'i, nah itu sebenarnya itu yang saya sampaikan tadi. Pada saat sa'i itu kami kan dekat dengan mutawifnya ya. Mutawifnya luar biasa lah pokoknya. Mudah-mudahan untuk pemberangkatan yang akan datang pakai mutawif itu. Mudah-mudahan. Misalnya setiap mutawif sama saja, cuma pada prinsipnya sama. Cuma karakter orang biasanya cara penyampaian dan lain sebagainya mungkin yang berbeda, gaya bahasanya mungkin mutawif yang satu mendayu-dayu, mutawif yang lain dengan bahasa yang keras dan lain sebagainya, tapi pada prinsipnya sama. Jadi masalah mutawif di sini tidak terjadi trouble apapun, sehingga tapi lebih baiknya kalau memang mutawifnya itu bisa menyayat gitu pada saat ucapan-ucapannya dan sebagainya bisa. Jadi pada saat sa'i itu kan sofa marwah 7 kali, ada yang kecapean barangkali, ada yang gimana? Saya kira enggak.
Bahkan kalau saya hitung itu kalau segi sambung itu kalau saya bayangkan dari Lamongan itu sampai ke alun-alun. Sampai ke alun-alun ya. Itu kalau sambung memang itu kurang lebih 400 meter kalau. Tapi sama sekali tidak. Padahal waktu itu waktu mau berangkat kaki saya lagi sakit. Tapi alhamdulillah saya bisa melaksanakan dan tidak terasa apapun. Mungkin itu juga atas izin Allah karena keikhlasan kita. Apa namanya, selesai sampai tahalul sampai selesai kita enjoy, lebih senang ya. Saudaraku, kawanku, alhamdulillah ini pengalaman masih di flashback juga, masih sangat berasa sampai ke saat itu tahalul ya Bu ya. Tahalul kita masing-masing saling potong. Tadi dulu ketika ada kesasar yang seperti apa dulu? Bukan kesasar Pak Ajin, ini cerita lucu mungkin ya. Ini saya bingung pintu, kami bingung pintu. Itu jelas sendiri atau rame-rame? Rame-rame kan ada ibu-ibu semua gitu. Iya, ibu-ibu semua. Oh, enggak ikut Sudah bapak-bapaknya? masuk ke pintu ini, loh kok sampai di sini sudah masuk itu? Ya saya sih di belakang, saya menutupkan orang yang di depan. Nah, atas izin Allah juga petugas di situ ya memberitahu ibu mau kemana. Oh iya iya. Setelah sampai di pintu, ini ya, setelah sampai di pintu, aku lihat itu loh BCA 3. Oh iya iya. Oh iya. Boleh gitu, Mas. Saudaraku, kawanku, memang begitu banyak pengalaman yang karena memang di situ masih awal sekali dan masih asik sekali kalau yang bagi pertama kali berangkat, karena di Masjid Al-Haram memang begitu kreditnya, begitu banyaknya manusia beribadah di situ sehingga membuat kadang-kadang arah pandang kita tidak fokus kepada apa yang kita pandang karena memang di situ sangat banyak. Di samping itu pula karena memang pintu keluar maupun pintu masuk itu memang sangat banyak. Di situ pintu sampai 100 pintu kalau nggak salah. Lebih Pak. Di Masjid Al-Haram kurang lebih 100 pintu. Namun pintu yang paling utama adalah Gate Ismail. Namun di sini bukan berarti kesasar yang bagaimana, tapi karena harusnya keluar lewat pintu belok menuju kena lem, akhirnya balik lagi udah langsung pintu ya benar ya, langsung pintu dengan tanda WC 3 ya, kamar WC 3 karena memang di situ kita masuk lagi kamar WC 3. Kita waktu tawaf ya. Saya waktu tawaf Haji, saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya kan ada tempat-tempat yang Mustajab. kalau berdoa kita doanya diijabahi gitu ya. Nah saya memang sesempatkan di situ saya berdoa. Salah satu doa saya yang memang sedang pikir sekarang saya itu berdoa untuk saya. Saya cucu pertama dia agak agak bandel dan agak mau ketularan pergaulan yang kurang begitu. Iya. Karena jadi oleh itu bukan pikiran saya itu berdoa, saya mau sambil nangis. Seperti yang dulu, seperti Diharapkan yang diharapkan dunia jadi ibadah karena pengaruh. Begitu saya di situ agak berhenti sebentar, nah itu kan saya melihat teman dari depan, saya langsung nangis. Tapi awalnya saya berdoa di situ. Dan ini yang apa namanya yang saya dapatkan, mudah-mudahan itu juga termasuk doa yang dijabah ya. dan alhamdulillah Dan sekarang itu sudah kembali normal semuanya. Saudaraku, kawanku, tidak ada tempat yang mustajab kecuali tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dimanapun bisa diterima dan bisa sampai, namun ada tempat-tempat yang mustajab, ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tanah suci Mekah dan Madinah, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saudaraku, kawanku, pada perbincangan kali ini, bincang asik kali ini dengan beliau Bu Nur Dianti dari Lamongan, ibu mantan kepala desa, bapaknya karena waktu itu menjabat sebagai kepala desa, beliau adalah Bu mantan. Flashbacknya kurang lebih seperti itu dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut sambung lagi ya Bu Nur ya. Untuk kali ini kayaknya kita sudah ditunggu sama yang lain sehingga untuk flashback pemberangkatan 1919 kemarin sudah terlaksana dan beliau adalah jamaah yang berangkat. Saudaraku, kawanku, demikian bincang asik kami dengan kami Net Asakina. Jangan lupa subscribe,
Jangan lupa share, jangan lupa komen untuk channel kami supaya channel kami berkembang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.